Dia sudah mempersiapkan semua yang terbaik buat hidup kita. Jauhkanlah daripada kami hati yang bulus, hati yang licik, hati yang jahat Tuhan. Tapi biarlah kami memiliki hati yang lembut, hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kau yang mengenal siapa kami satu persatu Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Hidup kami menjadi suratan yang terbuka di mata-Mu. Dan mata-Mu menjelajah ke seluruh bumi. Kau mencari Tuhan hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dan biarlah pada siang hari ini Kau boleh mendapati setiap hati kami yang hadir di persekutuan doa. Hari ini Tuhan, hati kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu, kebenaran-Mu akan memerdekakan hidup kami. Kami dipulihkan untuk memulihkan, kami diselamatkan untuk menyelamatkan, kami disempurnakan untuk menyempurnakan. Sehingga proses yang terjadi dalam hidup kami semuanya kami percaya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Luar biasa, semangat semua. Amin. Kalau saya bilang semangat, Bapak Ibu juga katakan semangat. Siap? Ya, semangat. Semangat. Semangat, semangat. Semangat. Suaranya 1000 orang dong. Semangat, semangat, semangat. 1000 orang ya bersama pasukan malaikat di sorga. Kita semangat ya. Kalau beribadah hati kita harus semangat ya. Terima kasih buat kesempatan dari persekutuan doa di Geraha Family Tower Breakthrough. Wah, luar biasa. Tower of Breakthrough. Waduh, luar biasa ini. Berarti Anda orang-orang yang sudah mengalami terobosan ya. Amin. Amin. Ya, dan saya percaya jika Anda sudah mengalami terobosan, maka hidup Anda siap untuk menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Ya, terima kasih juga buat tuan rumah dan semua ya pengurus yang ada sehingga kita boleh menjadi satu keluarga baru. Ya, nama saya Sandy Sujak. Saya istri dari Bapak Doni, kami menikah 24 tahun. Saat ini kami melayani jemaat Tuhan yang ada di Jakarta Selatan, ya, Victory Church Indonesia. Dan kami dikaruniai 3 putri. Putri yang pertama Fania 23, Vanessa 17, Valerie 14. Tiga-tiganya V. Ya, kami berdoa mereka menjadi putri-putri yang berkemenangan, victory. Ya. Dan hari ini, saudara, saya akan bawakan tema ini, menang atas kekecewaan, ya. Karena saya diinspirasi dengan satu ayat di kitab Daniel 11. Kita akan baca sama-sama, saudara. Di Daniel 11 ya, ayat 32. Sebelum nanti ditampilkan slide selanjutnya ya. Tadi Tuhan ingatkan ayat ini, saudara, bahwa ini satu berita yang sangat penting untuk setiap kita cermati. Sehingga kita tidak terjebak, saudara, di dalam setiap jerat-jerat iblis, yaitu jerat maut. Ya, saudara, di akhir zaman ini banyak jerat. Bilang kanan kirinya, banyak jerat. Banyak jerat. Jadi kita harus waspada, ya. Jerat yang datang ini tidak pandang bulu, mau pendeta, mau jemaat, semuanya bisa kena. Ya, Daniel 11 ayat 31 sampai 32, ya, kita baca sama-sama. Bisa tolong kalau bisa ditampilkan, kalau tidak saya bacakan, ya. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi pesan Tuhan hari ini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Katakan amin, saudara. Di Daniel 11 ayat 31 dikatakan tentaranya akan muncul. Di sini tentara siapa yang muncul, saudara? Tentara siapa yang akan muncul? Ayo, tentara siapa? Tentaranya akan muncul. Tentaranya setan. Kita tahu dari mana ini tentara setan, tentara iblis. Karena di sini dijelaskan bahwa mereka akan menajiskan tempat kudus. Ya. Menurut Bapak Ibu, tempat kudus itu bicara apa, saudara? Hadirat Tuhan. Ada lagi tempat kudus itu apa artinya? Kehidupan kita. Ayo yang lain, Bapak Ibu. Tempat kudus berbicara apa? Ya. Pusat dari hidup kita itu di mana? Hati kita.
Amsal ya 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini tempat kudusnya Tuhan. Tuhan tidak berdiam di gedung. Amin. Tapi Tuhan berdiam di dalam hidup kita tuh di mana? Di hati kita. Makanya tentara iblis ya hari-hari ini disebarluaskan saudara di berbagai penjuru kota, bangsa, dunia untuk menajiskan hati kita. Ya, dan salah satu strategi iblis yang terbesar menajiskan hati umat Tuhan adalah dengan menabur benih kekecewaan di dalam hidup kita. Siapapun bisa kena saudara. Itu tipis, halus, tidak terasa. Ya, sekuat apapun rohani kita, yang namanya hidup kita masih punya perasaan, kita masih bisa kena benih yang namanya ya kekecewaan ini saudara. Tidak pandang bulu saudara. Ya, oleh sebab itu kita harus waspada. Jangan sampai strategi iblis ya yang membuat bahwa tempat kudus kita, hati kita itu dinajiskan berhasil. Justru kita umat Tuhan harus bergandengan tangan satu tubuh Kristus supaya rencana iblis itu gagal dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Dimulai dari persekutuan di tempat ini, harus sehati sepikir bergandengan tangan. Praktek tadi itu kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari rumah kita, keluarga kita itu menyebar ya, berbagi kepada persekutuan fellowship kita bersama di dalam keluarga Tuhan, dan sampai menyebar ke kota kita, bahkan sampai ke bangsa kita. Saudara bisa percaya ini, amin? Amin. Ya, karena ketika hati kita kudus dan tetap menjaga saudara, kita tidak masuk di dalam kekejian akhir zaman yang paling keji, yang paling jahat. Karena orang dengan mengalami kekecewaan saudara itu bisa banyak melakukan segala perbuatan-perbuatan jahat. Tadi saya ditelepon oleh mama saya dan kedua adik saya melayani di Amerika, di Los Angeles ya, sudah 17 tahun mereka di sana. Tadi malam salah satu jemaat yang saya kenal baik di sana, baru anaknya itu dibunuh saudara. Ya, anaknya seorang wanita yang saya kenal sangat nice ya. Saya nggak tahu dia bisa salah bergaul bagaimana, pacaran dengan seorang pria. Dan singkat cerita pokoknya tadi malam habis dia mati dibunuh. Ya, dan saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi kita lihat segala modus-modus kejahatan di akhir zaman ini bisa semakin hebat saudara, betul? Dan itu tidak hanya terjadi di luar anak Tuhan, tapi bisa terjadi di dalam gereja ya. Karena banyak serigala berbulu domba. Makanya lagu itu benar ya. Kita harus waspada. Ya, ada serigala berbulu domba. Semua orang yang berbuat jahat akarnya itu dari benih kekecewaan. Kalau mau ditelusuri, orang yang murtad ya, karena di sini akan dikatakan dia akan dibujuk, ya kan? Ya, dengan apa? Dengan orang-orang fasik itu mereka akan diperlakukan ya supaya mereka itu berlaku fasik ya, dibujuk dengan kata-kata licin sampai murtad saudara. Ya, itu adalah orang-orang yang gampang kecewa itu. Kalau Anda hatinya ada sedikit kesel aja, gampang Anda masuk ke perangkap ini. Ya, tetapi umat yang mengenal Allahnya, ya, ini kuncinya untuk Anda luput dari semua jerat maut ini saudara, benih kekecewaan. Anda harus mengenal Allah yang Allah sembah. Ya, umat yang mengenal Allah bukan dikatakan hanya kuat, tapi dia akan tetap kuat. Katakan sama-sama, tetap kuat. Ya, dan bukan hanya tetap kuat, dia akan bertindak. Katakan tetap kuat, dan bertindak. Tetap kuat, dan bertindak. Tetap kuat, dan bertindak. Sekalipun disakiti, Anda tidak terluka. Itu umat yang tetap kuat. Ya, ngomong gampang. Ya kan? Ngomong gampang. Ya, kalau saya konseling istri-istri yang suaminya selingkuh, Bu, tidak ada jalan lain. Ya, mama saya menang karena mama saya mengampuni. Ibu mau pulih, mau Bu. Ibu harus ampuni. Ngomong gampang. Coba kalau dirinya dewe yang ngalamin. Makanya saya salut sama orang-orang yang sudah diuji ya di dalam ketika pasangannya tidak setia, selingkuh, dia tetap mengampuni. Luar biasa saudara. Kita memang diuji dari berbagai hal ya. Kita akan mengalami ujian dari 4 pilar hidup kita. Yang pertama, pilar rohanimu akan diuji. Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus atau bulus? Ya, nanti akan teruji. Pilar keuanganmu akan diuji. Apakah kau sungguh-sungguh menjadi bendahara yang dapat dipercaya, atau kau banyak kemunafikan dan kepalsuan dalam hidup? Siap-siap diuji pilar keuanganmu. Kalau semua yang ada padamu hilang, bagaimana responmu terhadap Tuhan? Yang ketiga, pilar pernikahan dan keluargamu akan diuji. Akan ada goncangan.
pilar kesehatanmu juga akan diuji. Ya mungkin kau divonis dengan berbagai penyakit tertentu. Tadi pagi di doa pagi kita ada kesaksian ibu-ibu divonis dokter dan sudah ada hasil-hasil medisnya, saudara, dia divonis kanker rahim, ya. Tapi dengan dia sungguh-sungguh bertobat mencari Tuhan, kankernya hilang, saudara. Ya, dia mengalami badai ujian kesehatan, tapi dia menang. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, dan bukan hanya tetap kuat, dia akan bertindak, action. Ya kita nih anak Tuhan kebanyakan ngomong doang, jadi ngomong doang. Tong kosong bunyinya garing. Kalau cuma hanya haleluya, puji Tuhan, amin, nanti pulang gereja haleluya, ya Anda nggak ada action, Anda nggak akan lihat kemenangan dalam hidup Anda. Ini sungguhan, saudara, ini tidak main-main. Semua kebenaran firman Tuhan itu harus kita praktekkan bersama. Ya, kita masuk kepada kebenaran tentang menang atas kekecewaan. Kebenarannya kita lihat. Yang pertama baca sama-sama yuk. 2, 3. Setiap orang pernah dikecewakan. Setujukah Anda? Nggak ada yang menyangkali? Siapa di sini tidak pernah dikecewakan? Benar kan? Ini kebenaran bukan? Semua orang pernah dikecewakan. Yang kedua, setiap orang pernah mengecewakan. Benar atau tidak? Setuju nggak? Ada di sini nggak pernah mengecewakan orang? Baik, Bapak Ibu maupun saya, kita mengalami dua hal ini. Betul tidak? Kita pernah dikecewakan, kita pernah mengecewakan. Jadi udah satu sama kan? Jadi sebenarnya masalahnya di mana kalau kita dikecewakan? Ya. Nah, saya mau tanya, siapakah orang yang paling berpotensi mengecewakan kita? Siapa orang yang paling berpotensi untuk mengecewakan kita? Saya pernah keinjak kaki saya di lift, Pak. Ya, dari lantai ground, Bu, saya turun tangga 33, Pak. Itu ya, sampai saking sakitnya saya nggak bisa au. Kalau orang kan refleks au gitu, teriak kan. Itu saking sakitnya, suara aunya tuh udah gak kedengeran. Ya, saya nggak bisa ngomong. Bapak di depan saya itu kan lift penuh. Pak, Bapak injek kaki Ibu gitu. Oh, maaf Bu. Saya cuma bisa gini. Saya nggak keluar loh satu patah kata pun. Dia turun duluan di lantai 15 atau 16 yang nggak tahu. Maaf Bu. Saya gini aja. Waktu saya turun di 30-an something itu lantai, saya keluar. Saya jalan udah begini, saudara. Perih banget. Tapi karena dia orang jauh dan dia sudah say sorry. Dia sampai bukan hanya say sorry, maaf bu. Ya jalan hidup gini ya. Tapi apakah berbekas di hati saya? Lukanya berbekas, tapi sakitnya tidak berbekas. Cuma luka di kaki saya, kayak cantengan gitu loh. Sakit memang, tapi no worries, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia orang yang jauh dan saya tidak mengenal dia. Gila juga kalau saya kecewa sama dia, betul? Tapi karena orang yang bukan hanya dekat, tapi sangat dekat. Bukan hanya luka di fisik saja, tapi menggores batin kita. Itu yang dinamakan iblis dengan pasukannya menajiskan tempat kudusnya Tuhan. Kalau sudah di bagian batin, tidak nampak, tidak terlihat, tapi menggores begitu dalam. Dan saudara, kalau luka itu basah, tidak dikeringkan, Anda mengabaikan. Kebanyakan orang yang kecewa cenderung denial. It's okay. Saya bisa pastikan, ya, kalau ada orang minta maaf sama saudara, pasti jawaban pertama yang saudara ucapkan, gak apa-apa kok, gak usah dimasalahkan, itu cuma masalah kecil. Atau saudara diem, saudara gak mau gubris, saudara lari. Kalau ketemu orangnya saudara ngelengos, menghindar. Hati struggle, betul tidak? Jarang saya lihat kalau ada orang minta maaf, refleks tuh kita langsung ngomong, iya Bu, saya maafkan. Iya Pak, saya maafkan. Betul? Tapi kebanyakan yang terjadi dalam hidup kita, di balik kata gak apa-apa itu ada apa-apa. Kita lihat dari kehidupan
Raja Daud saudara di Mazmur. Kita baca ya. Mazmur 55 ayat 11 sampai 15. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan bukan hanya teman, orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama dikatakan apa? Bergaul dengan baik. Dan bukan hanya bergaul dengan baik. Ini konteksnya di dalam apa? Dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudara tahu kisah di balik kisah ini, Mazmur ini? Siapa orang itu? Hah? Ada yang tahu siapa yang menyakiti hati Daud ini? Siapa? Yerobeam, Absalom anaknya? Kan? Hah? Saul? Bukan saudara. Saudara baca kisah ini nih orang yang sama-sama. Ini orang kepercayaannya Daud itu siapa saudara? Klik aja orang kepercayaan Daud. Ahitofel. Itu penasehatnya Daud. Dia opanya Batseba. Batseba yang Daud selingkuhi itu, yang Daud perkosa tidurin, ya maksudnya yang Daud berzina kan, Daud berzina sama Batseba. Itu cucunya Ahitofel. Dan si opanya ini syok waktu lihat Daud tidurin cucunya. Ya, dan akhirnya Daud bunuh Uriah suaminya dari cucunya dengan pembunuhan berencana. Itu konspirasi abis saudara. Daud akhirnya setelah nggak lama si Uriah meninggal menikahi Batseba. Jadi Ahitofel ini sebagai penasihat orang yang setia selama ini sama Daud kehilangan respect sama Daud. Saudara pernah respect dengan seseorang? Mungkin dia orang tuamu, mungkin dia pasanganmu, bosmu atau pendetamu atau siapapun. Anda begitu respect, taruh all out hidup Anda untuk mendukung, mensupport dia. Tiba-tiba tanpa diduga-duga, orang yang Anda respect, Anda hormati, menyakiti hati Anda. Dan ini menyangkut hubungan darah, keluarga turunannya, cucunya saudara. Dan pada waktu Absalom anak Daud kepahitan membelok, berontak kepada Daud ayahnya, Ahitofel ini yang menjadi pendukung utama untuk melakukan pembalasan, penyerangan terhadap Daud, ayahnya Absalom. Jadi di balik layar itu ceritanya sadis tuh pokoknya semuanya saudara. Rencana-rencana jahat, planning-planning segala macam. Itu pemicunya itu. Karena Daud mengecewakan Ahitofel sehingga dia berbalik dari pendukung menjadi musuh. Ya memang Daud dalam hal ini juga bersalah. Tetapi itu ujian iman ya saudara ya. Kalau memang Tuhan sampai ya izinkan kita mengalami peristiwa ini, orang yang justru kita percaya, justru orang yang paling kita taruh respect, mengkhianati kita, gimana respon Anda? Ini kita diuji. Ya, karena Alkitab mengajar kita bukan hanya berbuat baik kepada orang yang baik. Ya, tapi engkau harus berbuat baik kepada orang yang jahat. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Allah? Jelas Alkitab berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Satu hari seorang ibu konseling sama saya, ibu muda, baru umur sekitar 26-27 tahun. Dia nangis, Bu, saya sakit hati saya. Kenapa Bu? Suami saya selingkuh. Sudah terlalu banyak lah kita dengar konseling suami selingkuh. Tapi kali itu saya bisa merasakan ada penderitaan yang dalam di hati ibu muda ini. Kenapa Bu? Apa yang terjadi? Dia habis melahirkan anak kedua saudara. Dan dia harus menghadapi kenyataan hidupnya. Suaminya tidur sama sahabatnya sendiri. Itu sahabat dari saya SMP Bu. Saya dan sahabat saya ini sama-sama rajin ke gereja dari remaja. Kita sungguh-sungguh ibadah dan dia seorang pelayan. Dan bukan hanya seorang pelayan, dia seorang pendoa. Dia peka dengar suara Tuhan, dia suka menyampaikan nubuatan Tuhan, pesan Tuhan. Dia bantu hidup saya dengan sukarela. Dia rawat mama saya yang sakit kanker payudara. Dia perbankan, dia bantu saya setelah saya habis melahirkan anak kedua. Dia all out mensupport hidup saya. Tapi
di belakang saya dia melakukan satu hal yang jahat sekali, menghancurkan hidup pernikahan saya. Ya, baik sih baik, tapi ujung-ujungnya tidur sama suaminya. Saya mau ngomong apa saudara? Pasti ujungnya tetap harus mengampuni, iyalah. Tapi kalau saya di posisi dia, saya bisa merasakan sampai habis konseling itu, malam ini saya mimpi ada perempuan duduk di pangkuan suami saya, saudara. Waduh, ya itu saya mimpi kayak mau mati rasanya. Tiba-tiba aja gitu kayak kebawa kan, kepikiran bawah sadar ya. Saya orangnya perasa, namanya kita wanita sama wanita. Saya juga punya sahabat, aduh Tuhan Yesus tolong. Ya, aduh Tuhan tolong. Ya gimana perasaan di anak masih bayi, coba saudara. Sampai saking tuh ngenes saya gitu loh ya, Jawa bilang ngenes ya, mesaeh loh ya, gitu kan. Aku bawa ke mimpi. Ya, saya memang tidak pernah merasakan suami saya selingkuh, tapi dengan mimpi saja saya sudah bisa merasakan betapa hancurnya hati ini, saudara. Hidup ini bahkan mau mati rasanya. Itu baru mimpi loh. Itu jantung kayak mau copot, ada yang blus hilang. Gitu saya bangun, suami saya di samping saya peluk dia, sayang. Saya baru mimpi aja rasanya udah sakit ya minta ampun. Di situ saya bisa merasakan perjuangan mama saya waktu ditinggal papa saya 14 tahun. Ya, saya sebagai anak bahkan berontak meninggalkan beliau berjuang sendiri tanpa ada anak-anak satupun yang memihak dia. Kita nakal semua pergi tinggalin rumah. Saya free sex, saya hancurkan hidup saya karena saya pahit sama papa saya kecewa ya sama papa saya gara-gara papa saya selingkuh, saya 5 SD diperkosa pembantu laki-laki di rumah nenek saya. Saya melihat papa saya 3 SMP, dia hidup dengan seorang wanita, wanitanya janda punya 2 anak perempuan. Manggil papa saya papa, disayang-sayang. Di situ saya dendam 3 SMP, saya bilang, kamu bapak yang jahat. Maaf saya katakan, dasar kamu bajingan. Ini saya lo anak loh, saya ngomong begitu. Seumur hidup saya benci sampai mati. Gue gak bisa ngampunin lu. Karena saya kan selama ini dibohongin mama saya. Mama saya bukan bohong, tapi mama saya bilang, papa bekerja, nutupin lah gitu. Tapi waktu SMP papa saya jemput ke sekolah dan saya dibawa sendiri ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan tante itu. Saya kaget sekaget-kagetnya. Ternyata dia lebih sayang anak orang dibanding anaknya sendiri. Lu tahu gak hidup gue hancur gara-gara lu gak tanggung jawab. Ya, saya kena yang namanya benih kekecewaan, kepahitan. Habis hidup saya, saudara. Dendam kesuma tuh menghancurkan hidup kita. Ya, itu tante saya nggak maki-maki. Ya, di mulut saya baik, tante duduk makan, yang manis. Tapi di hati, dasar kamu perempuan lonte, pelacur, nggak tahu diri kamu, ngerebut suami orang, kamu hancurkan keluarga saya. Lihat nanti saya balas kamu. Saya begitu loh, saudara. Tapi apa yang terjadi? Saya maki-maki itu tante 3 SMP, 2 SMA saya pacaran dengan pria 13 tahun lebih tua. Setelah 3 bulan saya baru tahu dia masih statusnya suami orang. Semua dosa itu perempuan yang selingkuh dengan papa saya pindah semua ke saya. Hati-hati dengan takabur Bapak Ibu. Kalau kau menyimpan kekecewaan, ya apa yang kau simpan itu menjadi milikmu. Makanya jangan heran semua dosa orang yang kau benci itu akan berpindah kepadamu. Karena tanpa sadar begitu kita kecewa, itu kita jadi seperti apa? Menyembah dia kan? Kan kita menyimpan, ya, memikirkan kejahatan dia buat kan, sampai mendendam kan, sampai berakar kan. Makanya kalau ada istilah 7 turunan 8 jembatan itu kenapa berakar tuh artinya kan? 7 turunan itu kan berakar kan, sampai anak buyut gue nggak lupa lo lihat nanti anak buyut gue juga akan ingat lo perbuatan lo supaya apa? Balas dendam sama lo, bener nggak? Itu kan kesumat namanya kalau istilah orang dunia kan, dendam kesumat kan. Ya itu, tanpa sadar kita juga terinspirasi dengan kejahatan dia sampai disimpan, sampai dilanjutkan ke anak, cucu buyut. Coba bayangin, 7 turunan. Banyak sudah, dan banyak orang Kristen tanpa sadar di dalam hatinya. Mungkin perbuatan luar bisa manis, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan kita luar biasa. Ajaib. Haleluya. Haleluya. Tapi bicara hati, siapa yang tahu? Begitu saudara kita jatuh, aduh ibu gak hati-hati sih, dalam hati biar mampus sekali. Itu urusan hati itu hanya Tuhan kok yang tahu. Ya.
Lihat saudara, menang atas kekecewaan. Kekecewaan itu membuat hidup Anda dan saya tidak maksimal. Betul? Melumpuhkan Anda. Kenapa? Karena Anda tetap diikat dengan luka masa lalu Anda. Anda gak bisa move on. Anda pasti sensitif, Anda pasti baperan. Ya, pasti dijamin, itu kan saya alami. Anda pasti hancur, Anda pasti menderita. Badanmu boleh bersenang-senang ke kabin, bangun karir, jadi sukses. Oh, orang kepahitan bisa sukses. Contohnya siapa? Kain. Kain tuh orang pahit tapi sukses. Dia pengusaha pertama developer di seluruh dunia. Hidupnya macho men, jago, bener ya? Kreatif. Dikira orang pahit nggak bisa kreatif. Kreatif. Tapi semua yang dia lakukan untuk apa? Membuktikan diri. Satu hari lo lihat kalau gue udah sukses. Habis tuh, ya kan? Makanya bisa sukses. Ya, karena dia rajin, karena dia punya kreativitas, dan iblis ada di pihak dia juga untuk mensupport kesuksesannya kan? Kalau dia sukses kan gue makin banyak teman, dia kan bawa banyak orang kan? Bener nggak? Iya, sama. Kalau Anda melepaskan pengampunan, Tuhan di pihak Anda kan? Ya, tapi seolah-olah Anda kan kayak kalah begitu ya. Kenapa? Karena Anda harus mengampuni. Orang yang mengampuni dilihat di pandangan ukuran manusia sebagai orang yang kalah. Makanya orang suka bilang ini, sampai kapan lo mau diinjak-injak? Sampai kapan lo mau menderita? Goblok lo. Bener gak? Yang nasihatin juga bukan orang dunia, lo tuh anak Tuhan. Mumpung lo masih muda, udah cerai aja. Gak boleh cerai, Tuhan benci perceraian. Apa pendeta juga banyak yang cerai? Sekarang ngomongnya begitu saudara. Jemaat sekarang nyautnya ngeri loh. Ada jemaat di tempat saya ngomong gini, Bu Sandy kenapa larang saya bercerai dan menikah lagi? Itu pendeta itu. Dia bisa tahu nama pendeta-pendeta yang bercerai. Mereka boleh bercerai dan menikah lagi dipakai Tuhan hebat. Kenapa ibu larang saya untuk saya bercerai? Emang kalau orang makan tai, kamu mau ikut makan tai? Saya bilang begitu. Urusan dipakai atau nggak dipakai itu bukan urusan kita. Itu tanggung jawab kita sama Tuhan. Yang saya tahu sebagai hamba Tuhan, Tuhan membenci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sampai kapanpun saya akan pegang kebenaran itu. Dan saya tidak akan pernah setuju dengan perceraian. Karena kalau mama saya setuju dengan perceraian, saya sekarang tidak melayani di sini. Karena mama berpegang teguh pada sumpah pernikahan, sekalipun rugi. Ya kan? Orang berpegang pada sumpah kan emang pernikahan bukan cari untung kan. Orang berpegang pada sumpah pernikahan bisa rugi loh. Dia nggak dikasihi, dia dicampakkan, dia dibuang, dia dihianati. Tapi karena ibu saya tetap pegang sumpah pernikahan, Tuhan bela pernikahannya. Amin. Dan saya kasih tahu dia pilihan di tangan kamu. Cuman kalau kamu mau menikah lagi, kamu cerai, kamu nggak bisa diberkati di sini. Saya tidak menjadi musuh buat kamu. Saya tetap mengasihi kamu. Tuhan pun tetap mengasihi kamu. Tapi saya nggak bisa kompromi, apalagi suami nggak bakalan mungkin mau memberkati. Saya bilang. Ya karena saya kenal suaminya, ya memang juga karena kekerasan hatinya, masa mungkin sih? Ya saudara. Kecuali saya kenal dia udah pernikahan kedua, beda ya. Saya baru kenal setelah kejadian. Kalau ini kan sebelum kejadian, saya wajib mengingatkan dia. Kalau udah kejadian ya udah, mau bagaimana? Ya. Dan itu tidak mudah saudara, melumpuhkan. Karirmu lumpuh, rumah tanggamu lumpuh, anak-anakmu lumpuh, pasanganmu lumpuh. Kekecewaan itu melumpuhkan. Ya, jadi saudara, kekecewaan itu adalah sesuatu yang setiap orang alami. Di Lukas 7 ayat 23, baca sama-sama. Yuk, next. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya. Jadi saudara, jalan keluarnya untuk kita benar-benar bebas dari benih strategi iblis yang terbesar di akhir zaman ini cuma satu, melepaskan pengampunan. Katakan amin. Tidak ada lain. Ya, kita lanjutkan ya. Next ya. Cuma satu. Katakan sama-sama. Cuma satu jalannya. Makanya pengampunan itu tidak mengubah masa lalu, tapi pengampunan itu mengubah masa depan. Waktu papa saya setelah 14 tahun pulang, itu kan peristiwanya karena bangkrut ya. Dia seorang pengusaha, bangkrut saudara. Tinggal satu-satunya aset tuh rumah atas nama ibu saya. Saya kasih tau, mah cepat cerai. Sebelum rumah disita bank, ini kita tinggal satu-satunya loh. Tanah semua, yang lain aset lain udah disita bank.
Mama 3 kali terima warisan gak jadi apa-apa loh. Semua diambil papa untuk modal bisnis. Mama habis loh. Ini tinggal satu-satunya, kalau mama gak bertindak cerai, habis rumah kita jadi gembel. Kita mau tidur di mana? Anda tahu apa yang mama saya katakan kepada saya? Sandy, ingat baik-baik nak, papamu itu suami mama. Utang papamu, utang mama. Saya bilang, mama gila. Dan wong cowok bilang, dan. Sini ibu-ibu, 14 tahun ditinggal suami bangkrut, mau relakan rumahmu untuk bayar hutangnya? Ya jangan sampai kejadian, ya kan? Tapi hikmahnya apa dari kejadian ini? Itu kalau mama saya tidak punya kasih Tuhan, gak bisa ngomong begitu. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang bisa ngomong begitu. Betul gak? Utangmu, utangku darling. Sampai aku loh yang mau semaput dengernya. Gila nih wong Jawa bilang, ya kan, gila nih. Waduh, luar biasa ibu yang satu ini. Tapi benar ya firman Tuhan bilang, ya apa yang dianggap bodoh bagi dunia itu yang dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang bijak. Saya menganggap mama saya bodoh, tapi Tuhan pakai ibu saya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan sampai kami sekeluarga mengalami pemulihan. Amin. Itu luar biasanya kalau hidup di dalam pengampunan. Masa lalu kami tidak berubah. Kami pernah hancur, saya hancur, adik-adik saya hancur. Kami hidup jauh dari Tuhan. Ya, kami berperilaku yang sangat buruk. Semua dosa sudah kami buat, membunuh pun sudah. Karena saya pernah mengaborsi, sudah. Itu kan juga udah pembunuhan. Ya, aborsi itu kan pembunuhan berencana kan. Ya. Usia 3 bulan, usia 2 bulan. Itu saya lakukan waktu saya 2 SMA. Terakhir itu 3 SMA. Ya, itu yang resmi ke dokter, belum yang minum-minum obat, blok-blok keluar pendarahan itu udah berapa? Udah biasa. Ya, teman-teman saya pun biasa seperti itu, saudara. SMP SMA kita lakukan free sex seperti itu. Kenapa? Karena akarnya pahit. Orang pahit itu pasti hancur. Ya, makanya jangan mau kena strategi iblis ini, saudara. Amin. Supaya hidup kita jadi berkat. Ya, nah kita langsung saja. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama karena kita sudah diampuni. Katakan, saya sudah diampuni. Amin. Dosamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Separah apapun masa lalumu, sehancur apapun, sebesar apapun dosamu, waktu kau datang kepada Yesus, kau lahir baru, dosamu sudah diampuni. Makanya dikatakan Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah, bukan akan, telah, katakan sama-sama, telah mengampuni kamu. Ya, kalau Anda percaya dan menerima pengampunan Tuhan, aku sudah diampuni, Anda punya benih ilahi dalam hidup Anda. Anda bisa mengasihi sejahat apapun yang Dia lakukan dalam hidupmu. Karena seperti Bapa mengasihi aku mengasihimu. Kau bisa mengampuni kegagalanmu, kau bisa mengampuni dirimu sendiri. Banyak orang benci dirinya. Saya benci dengan diri saya mengutuki hari kelahiran saya. Saya sering ngomong gini sama Tuhan, kenapa saya lahir di dunia ini? Kenapa saya mesti lahir di keluarga seperti ini? Tuhan tidak adil, saya katakan begitu. Saya banding hidup saya dengan sahabat saya, dengan teman saya enaknya. Apa mamanya jemput, saya boro-boro dari kecil dijemput. Yang ada saya 3 SD, adik saya 1 SD, saya udah naik bis, saudara. Supir pacaran kagak jemput-jemput. Kita disumpelin duit, ikut aja manut, saudara. Pulang naik bis, saudara. Ya sampai itu saya ingat orang di bis itu Metro Mini ngomong gini, gila ini orang tuanya gila ngelepas anak kecil sendiri katanya. Sampai orang tuh maki-maki orang tua kami. Padahal supir. Ya kita kong-kali-kong sama supir. Mama waktu itu benar-benar menyibukkan dirinya dalam pelayanan. Ya karena kan mama saya juga terluka batin ya. Jadi dia harus nyemplungin untuk mengatasi semua problemnya ya. Waktu itu memang pelariannya pelayanan. Kita tuh keteteran. Sampai udah biasa tuh dibeliin orang di jalan tuh mie ayam, kayak botol sosro. Saking kasihan loh, kamu makan dulu nih anak 2 kecil-kecil. Gado-gado tuh, somai, bakso. Udah hampir setiap hari ada orang yang beli kami loh yo. Karena kasihannya sae. Ya, itu kejadian sudah.
Sampai saya mengalami waktu diperkosa pun saya nggak berani bilang, karena yang perkosa kan membantu, malu kalau ketahuan. Kalau yang memperkosa pria ganteng saya umumkan, saudara. Ya, masih mungkin laki-laki ganteng ya. Lah kan saya di zaman itu masih ngukur derajat orang, siapa lu siapa gua. Kalau sekarang saya sudah sadar semua orang berharga di mata Tuhan, bener nggak? Tapi saat itu, apalagi kita kejawen, pembantu rumah tuh di belakang ada 12 orang. Mama yang saya tuh diberkati ya, keturunan polisi ya, TNI ya pada waktu itu. Dan adatnya itu kan memang masih keratonan, ningrat saudara. Ya, Raden Acem, ya kan? Wah, pokoknya pembantu masuk rumah pakai lutut. Jadi buat saya sampai ditidurin pembantu tuh saya hina sekali, najis banget gitu, jijik banget. Makanya saya tutup rapat-rapat, saya udah pikir panjang. Kalau saya sampai ngomong, mama saya akan marah ke oma saya, yang saya akan tahu dia dipecat semua, akan heboh satu keluarga besar waktu itu. Waduh, nasib aku piye, diperkosa pembantu. Makanya saya tutup rapat-rapat. Saya takut untuk ngomong. Ya, saya waktu kejadian itu 11 tahun. Saya baru ngomong setelah kejadian itu 12 tahun kemudian baru saya cerita. Kenapa? Karena saya sudah mengalami kasih Tuhan. Waktu saya mengalami kasih Tuhan, saya lihat orang yang memperkosa saya waktu tidurin saya, itu bukan saya yang ditidurin. Gara-gara kejadian itu saya selalu merasa diri saya korban. Tapi Roh Kudus ngomong di hati saya, Sandy, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menjadi korban. Aku yang sudah menjadi korban bagimu. Saya ingat sebelum saya ditiduri, Tuhan langsung peluk saya. Kamu jangan takut. Aku yang menjadi korban buat kamu. Saya didudukin, saya kan kejadiannya di gudang. Gudangnya memang gede sudah. Saya didudukin, kamu tenang. Dan saya melihat Tuhan yang menjadi korban buat saya. Waktu saya lihat saya diperkosa dulu, saya jijik, saya najis, saya merasa diri saya kotor, sampah. Saya tidak berguna, saya hancur. Itu saya ganti dengan saya melihat Tuhan Yesus yang menjadi korban buat saya di kayu salib. Itu luka yang basah, sembuh, saya bisa ampunin dia. Saya bisa ampunin papa saya. Ya, dan kalau luka yang basah itu jadi kering, saudara bisa pernah ngalamin luka basah di tanganmu? Kalau lukanya nggak diobatin kan benana bisa jadi sengkelan ya, diketek selangkangan sakit kan, pernah luka infeksi. Ya, tapi kalau udah kering mau dipukul juga udah nggak apa-apa, bener nggak? Waktu saya ingat kejadian itu udah nggak luka saudara, ya udah nggak sakit. Saya bisa how great is our God, saya bisa tersenyum hari ini. Dulu saya malu banget, merasa diri kotor sekali saudara, dan sudah tidak punya masa depan. Tapi di dalam Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Pertama, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Yang selanjutnya, ya, kenapa kita harus mengampuni? Saudara, next ya, supaya kita tidak tersiksa diserahkan kepada Algojo. Ya, Algojo ini lambang kuasa gelap, saudara. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Algojo itu kuasa gelap. Ya, ada di dalam kuasa iblis. Orang yang pahit itu diambil Algojo, ditarik kepada kuasa gelap. Makanya penuh sial hidupnya, betul ya? Penuh kesialan, apes aja apa yang, pokoknya banyak apesnya deh itu orang kalau pahit saudara. Ya, apa aja yang dia buat emang berhasil, tapi pintu depan kebuka, pintu belakang ya kebuka, langsung habis. Ya, habis aja. Kayak keran bocor tau ya, ember bocor, air ditampungin tapi nggak pernah penuh. Tersiksa dia saudara. Makanya nggak ada orang kepahitan itu bahagia. Betul tidak? Nggak ada saudara orang kepahitan itu bahagia. Ya, namanya orang pahit pasti hidupnya menderita karena dia ditawan oleh Algojo. Anda mau bebas, Anda harus melepaskan pengampunan supaya Anda tidak ditawan. Yang selanjutnya, kenapa kita harus mengampuni? Ya, supaya menutup luka itu tadi saya bilang, Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan apa? Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, supaya Beelzebul itu kalau di bahasa aslinya itu namanya lalat hijau, tidak bersarang di luka itu. Jadi kalau Anda punya luka di tubuh, Anda nggak obatin. Pernah lihat orang diabetes? Dirumpung belatung. Wih, binatang pada jalan sampai merinding aku. Ya. Itu seperti itu ilustrasinya. Kalau kau tidak melepaskan pengampunan, hatimu banyak belatung. Kau dihinggapi roh jahat. Makanya kalau ada istilah kok anak Tuhan bisa kesantet di guna-guna, ya karena kau menyimpan kepahitan, kau bisa kesantet. Tapi kalau hatimu bersih, ada Roh Kudus, kau tidak bisa disantet. Jangan santet, kita dikasih racun juga nggak bakalan mati, saudara.
Nggak bakalan anak Tuhan mati dikasih semua kejahatan. Mempan di tubuh kita udah ada darah Yesus. Ada seorang istri bersaksi dia pernah mau bunuh suaminya, dia pergi ke tingkat dukun yang paling tinggi, yang paling mahal dia bayar untuk membunuh suaminya, dikasih racun saudara. Suaminya nggak mati-mati. Terus dia ke dukun, saya sudah bayar kamu mahal, saya pengen suami saya mati. Kenapa suami saya nggak mati-mati? Si dukun ngomong gini, suami kamu tidak akan mempan dengan racun, ya selevel tingkat tinggi apapun, dengan ilmu tingkat tinggi manapun. Kenapa suami saya bisa nggak mempan? Katanya. Dukunnya bilang, karena suami kamu suka minum darah orang mati. Anda tahu maksudnya? Dia minum perjamuan kudus. Tubuh yang hancur terpecah-pecah itu kita makan. Ya kan, roti melambangkan tubuh, darah melambangkan apa? Anggur melambangkan darah. Itu yang membuat dia nggak bisa mempan, mati nggak bisa. Kata dukunnya sendiri yang ngomong. Di dalam tubuh suami kamu ini ada satu roh yang tidak terkalahkan. Makanya kan akhirnya banyak yang kita dengar ya, seperti Tony Daud, dukun bertobat ya. Karena kita mesti sadar saudara, kita mau ada di level tingkat ilmu hitam setinggi apapun, gak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Gak usah takut saudara. Siapapun kena santet, istilahnya apa, diguna-guna gak mempan. Kalau Anda sebagai pasangan hidup, suamimu atau istrimu diperlakukan, diperbuat jahat, ya mungkin karena dia juga tidak bertobat atau apa, cover terus dia dalam doa dan jaga kekudusan hidup, supaya keluargamu diselimuti, dipagari dengan kekuatan Tuhan. Kalau satu orang bertobat dalam rumah, semua kejahatan akan pergi dari rumah kita. Saya percaya itu, karena mama saya tetap hidup dalam kebenaran. Mama saya tetap menjaga hatinya kudus di hadapan Tuhan. Mama saya tetap mempraktekkan kasih. Semua kejahatan sirna dalam keluarga kami. Suaminya balik, satu-satu anak yang bertobat, dan sekarang 4-4 jadi pendeta melayani Tuhan. Jaga hidupmu saudara. Yang terakhir, kenapa? Ada 2 lagi ya. Kenapa kita harus mengampuni? Melepaskan mayat hidup. Ya, melepaskan mayat dari hidup kita. Roma 7 ayat 24 ya, the body of death. Aku manusia celaka, kata Paulus, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari tubuh maut. Di zaman Romawi, orang itu kalau bersalah, cara menghukumnya tahu saudara, mereka diikat ya, jadi punggung ketemu punggung, orang hidup sama orang mati. Diikat, diseret ke kotak saudara. Anda tahu, tubuh mayat itu mengandung apa? Bakteri, virus. Anda kalau habis pegang jenazah harus apa? Cuci tangan. Kalau perlu pakai masker kan, sekarang kan lebih jaga lagi kan. Pernah ada jenazah yang karena daunnya udah saking banyak penyakit sudah itu pecah, kena cipratannya itu bisa kemana-mana itu virus ya. Nah di zaman Romawi itu begitu cara menyiksa orang yang berbuat salah ya. Kalau tubuh kita yang hidup ditempel sama tubuh mayat, lama-lama bakteri mayatnya pindah kemana? Itu seperti itu ilustrasi orang yang berdosa, orang yang gak bisa mengampuni, orang yang gak mau mengampuni itu begitu. Tubuhnya jadi tubuh maut. Makanya gampang kena roh maut. Mati muda, kokoh, mati semua umur 50. Kejadian kan banyak kan. Kena apa? Penyakit kanker, turunannya kena gila. Gak mau mengampuni itu begitu. Kutuknya gak putus. Tubuhmu jadi tubuh maut, bukan tubuh Kristus. Tapi kalau kau mengampuni, tubuhmu jadi tubuh Kristus, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Darah yang mengalir dalam darahmu itu darah Yesus. Penyakit ilegal dalam tubuh kamu. Dan kau bisa berkata kepada penyakit dalam tubuhmu, hei penyakit keluar kamu ilegal dalam tubuh saya. Karena tubuh saya bait Allah yang kudus. Aku tidak menggunakan tubuhku untuk berzina, untuk bercabul, untuk melakukan hal yang jahat. Aku pakai tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Next, yang kelima, kenapa kita harus mengampuni? Ya, lanjutkan. Ya, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Ya, supaya Tuhan itu ditakuti. Matius 18 ya, ayat 130 ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ya, artinya apa ditakuti orang? Di sini bukan orang tuh takut Tuhan yang jelek ya. Jadi Tuhan tuh respect, orang tuh respect dengan kita anak-anak Tuhan. Ya, makanya istrinya tuh yang tadi mau dukunin suaminya bertobat akhirnya saudara. Udah berani dia kembali. Ya karena istrinya selingkuh.
Suaminya larang, suaminya mau terima dia. Dia malah nggak mau, suaminya mengampuni dia. Dia mau suaminya menceraikan dia. Dia udah sengaja selingkuh berkali-kali, saudara. Tapi suaminya tetap mengasihi dia. Makanya dia dendam kan. Dia mau berusaha bunuh suaminya. Tapi akhirnya dia bertobat. Saudara bisa dengar di YouTube Victory Church Indonesia, namanya Ibu Puspa. Itu yang pernah menyantet suaminya. Sampai dukunnya bilang, suamimu ini makan darah orang mati, minum darah orang mati. Dan akhirnya dia hidup sekarang bertobat, takut akan Tuhan. Amin. Dan suami istri ini dipakai Tuhan untuk melayani banyak pernikahan-pernikahan, dan banyak pernikahan-pernikahan juga dipulihkan. Kenapa? Ada cerminan Kristus dalam kehidupan orang. Ya, dia pernah kecewa, dia pernah gagal, tapi dia bertobat. Setiap kita pasti pernah gagal, kita pernah kecewa, kita pernah jatuh dalam perbuatan jahat. Yang penting kita bertobat. Apa bukti pertobatan kita? Lepas pengampunan. Next. Ya, di sini kita belajar sama-sama jalan keluar pengampunan. Baca sama-sama. Ketika Anda mengampuni, sesungguhnya Anda sedang membebaskan seorang tahanan. Dan tahanan itu ternyata adalah Anda tuh siapa? Saya. Mau bebas? Lepaskan dirimu dari semua kesel, jengkel, apalah adik kakaknya pokoknya. Pokoknya kalau udah ada sedikit kesel, mangkel, dongkol, langsung sebelum matahari terbenam. Jangan nunggu matahari udah terbit ya. Sebelum matahari terbenam, selesaikan. Bukan hanya bisnis yang ada deadline, urusan hati juga harus ada deadline. Kalau bisnis aja maunya deadline-nya lebih cepat ya kan. Kalau bisa seminggu jadi sehari ya Bu ya. Kayaknya deadline-nya dipercepat. Bila urusan hati ditunda-tunda, ada orang menyimpan kepahitan sampai puluhan tahun. Bahkan tante saya Rabu menyatakan kecewaannya. Saya benci sama Cici, saya benci sama ibu. Wah, dia masih punya kebencian sama kakaknya sama ibunya. Lalu kita bilang, beresin Tan, beresin. Itu udah kanker serviks tuh. Kejadian Rabu. Ya, dia ngomong gini, belum waktunya, tunggu waktu yang tepat. Ini penyakit ini, tunggu waktu yang tepat. Siapa di sini suka buat alasan gitu? Tunggu waktu yang tepat. Gak ada waktu yang tepat. Tuhan ngomong hari ini, lakukan hari ini. Belum tentu besok kita masih napas. Ya, akhirnya dia nggak lakuin. Itu kejadian Rabu. Sabtu meninggal Bapak Ibu. Berarti waktu meninggal dia masih bawa unek-uneknya di kuburan itu. Udah itu tertulislah ayat, akhirnya aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Bukan dengan baik. Loh, banyak ayat firman Tuhan di nisan itu cuma slogan. Makanya nih ya, saya kalau sebagai pendeta ya, kalau melihat buah-buah pertobatan dalam hidup orang, kalau dia dipanggil Tuhan, khotbahnya gampang. Kalau kita tuh jadi pendeta, kalau kita tahu hidupnya nggak ada buah pertobatan, wah kan mau dikhotbahin. Nah kan yang datang juga tahu hidup dia juga, bahkan itu keluarga besarnya kan tahu. Nah saya mau bersaksi, kenal Yesus. Lah itu aja yang kenal Yesus, hidupnya kacau. Saya beritakan Injil jadi kayak mati. Ya walaupun tidak ada yang sia-sia ya waktu kita memberitakan Injil ya. Tapi bukannya orang tuh gak mau datang sama Yesus, karena orang tuh gak mau kenal Yesus karena ada kisah hidup seseorang yang di dalam Yesus tidak menjadi kesaksian. Jadi justru ganjelan. Ya kenal Yesus tapi mana? Ini orang yang utang sama aku udah mati, aku siapa yang bayar Bu? Ini udah mati. Ini baru aku transfer loh 5 hari lalu loh Bu. Terus siapa yang bayar? Bukan aku gak mau terima Yesus, tapi orang yang terima Yesus mati ninggalin utang. Kan akhirnya yang kena Tuhan Yesus ya kan? Ada orang bilang gini, makanya kalau ikut Tuhan Yesus jangan pandang orang, pandang Tuhan. Ya tapi kalau semua orang yang katanya kenal Yesus gak ada yang bisa jadi teladan piye? Kan harusnya kita ini jadi Kristus yang hidup. Amin. Jadi gak sah juga pernyataan itu. Pandang Yesus, harus pandang Yesus, tapi kita ini harus jadi kesaksian Kristus. Karena mereka butuh contoh. Iya kan Bapak Ibu? Makanya kenapa tuh Ibu Dorcas waktu meninggal semua orang berdoa dan akhirnya Ibu Dorcas bangkit dari kematian, betul tidak? Karena hidupnya jadi berkat, kehilangan semuanya. Jangan sampai waktu kita mati syukur lo mati cepet bener, dari dulu lo harusnya mati. Ya, sampai semua orang bahkan anaknya juga ngomong itu, emang udah nyusahin Ibu, udah nyusahin. Ada loh di rumah duka orang satu keluarga besar ngomong gitu, udah nyusahin Bu, udah penyakitan nggak tahu diri, ada teh keras, tukang marah. Aduh saya dilepaskan dari belenggu yang mengikat saya. Lu malah bersyukur.
Ibu Dorcas meninggal. Tahu kan kisah Dorcas di Alkitab? Nangis, kata hidupnya jadi bencana yang indah. Waktu dia meninggal semua kehilangan. Ya, wah, saudara, sampai untuk Tuhan ya. Kita minta ya sama Tuhan ya. Ya kalau hidup kita dipanggil Tuhan satu hari, hidup kita benar-benar jadi berkat. Makanya nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Jangan cuma di rumah duka. Di rumah duka nyanyi berulang-ulang. Ya kan? Giliran sehari-hari mana nggak menyatakan kasih Tuhan dalam kesempatan yang ada. Ya harusnya lagu itu dinyanyikan dari anak-anak sekolah minggu supaya dari kecil sadar hidup ini adalah kesempatan dan pakai kesempatan yang ada untuk menjadi saksi Kristus. Makanya kau harus sembuh batin. Kalau kau masih ada ganjalan unek-unek, kau gak akan bisa mengalirkan kasih. Tapi kalau hatimu penuh kasih Tuhan, kau bisa mengalirkan kasih Tuhan. Kenapa? Kasih Tuhan itu udah luber dalam hidupmu. Kau bisa berbagi kasih itu kemanapun. Dan kalau udah berbuat baik sama orang, jangan pernah ungkit-ungkit. Amin. Gak ada istilah kacang lupa kulit. Kalau udah berbuat baik sama orang masih ngarep. Tau ngarep? Gue buat gini malu, lu harus begini. Gak murni itu kasihnya. Kasih yang pura-pura. Kacang lupa kulit itu kita ke Tuhan, bukan kita ke orang. Kalau udah berbuat baik, udah lupain perbuatan baikmu. Itu urusan Tuhan. Kau menabur kebaikan, kau akan menuai kebahagiaan. Jangan dong menabur baik, ngarepin balik ya. Halo, amin. Ya, mau sembuh saudara, pastikan hatimu sembuh. Ya, lepaskan. Ya, supaya kau mengalirkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Ingat, kita sudah dikasih. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih setiamu Tuhan. Kami boleh mengalami kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hari ini, siang hari ini Kau memakai kami Tuhan. Sungguh hidup kami boleh mengalirkan kasih Tuhan. Kasih kami tidak pura-pura. Kasih kami tidak kasih yang semu, tapi kasih sejati yang sudah kami terima dari-Mu. Kita nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bapak Ibu, jalan satu-satunya untuk kita bebas dari setiap strategi iblis yang sedang iblis kerjakan di akhir zaman ini untuk menajiskan tempat kudus Tuhan, yaitu hati kita, adalah hati yang mengampuni. Kalau hari ini Roh Kudus mengingatkan engkau akan satu kejadian yang berbekas sangat dalam di ingatanmu dan itu melukai hatimu, mari ambil keputusan, katakan, Bapa di sorga, seperti engkau sudah mengasihi aku, hari ini aku ambil keputusan. Walaupun aku sakit
hatiku Tuhan. Walaupun aku tidak bisa melupakan kejadian itu sampai hari ini, dan itu sangat membuat aku trauma Tuhan, tapi aku percaya Engkau sudah menjadi korban bagiku di kayu salib. Katakan, aku ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Sebutkan namanya. Ya, wajah itu sangat terbayang di pikiranmu, di benakmu. Kau tidak bisa melupakan peristiwanya. Ambil keputusan, lepaskan pengampunan. Mungkin itu suamimu, iparmu, mertuamu, orang tuamu, istrimu, anakmu. Hatimu tergores dan terluka dalam. Dan kau tahu hari ini lukamu masih basah. Pastikan Tuhan mau lukamu kering. Ketika luka itu basah, itu akan menjadi infeksi yang bisa menular dan menyebar ke seluruh tubuh. Dari sakit hati bisa menjadi penyakit di dalam tubuh. Hari ini Tuhan mau menyembuhkan lukamu. Kau yang mau mengambil keputusan untuk Tuhan, aku mau sembuh, angkat tanganmu dimanapun kau berdiri. Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Yes, siapa lagi? Aku mau sembuh. Aku mau sembuh Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Aku mengampuni Tuhan. Ampuni diriku sendiri yang gagal. Mungkin perbuatan aibmu tidak ada satupun orang yang tahu, tapi kau selama ini sudah benci kepada dirimu sendiri. Katakan, Tuhan, seperti Engkau mengasihi aku ampuni diriku sendiri yang sudah berdosa. Aku yang sudah berzina, aku yang sudah berbohong, aku yang sudah berlaku fasik, berlaku jahat. Aku percaya darah Yesus. Katakan sama-sama, darah Yesus menguduskan hidupku. Dosaku sudah diampuni dalam nama Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sempurna atas hidupmu. Kau bebas dari ikatan dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, karena dosamu sudah diampuni. Kau bukan hamba dosa, kau hamba kebenaran. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit dalam tubuhmu sembuh. Tumor, kanker, dalam nama Yesus. Vertigo, asam lambung, penyakit kulit, alergi, tiroid, sembuh dalam nama Yesus. Penyakit jantung, ginjal, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus membebaskan hidupmu hari ini. Kami percaya Tuhan. Katakan, aku sudah dikasihi. Aku menerima kasih yang sejati. Kasih Yesus yang menyembuhkan aku, yang memulihkan aku. Aku persembahkan hidupku Tuhan. Biarlah tubuhku menjadi tubuh Kristus. Tubuhku bait Allah yang kudus. Aku persembahkan tubuhku sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kau yang mengalami masalah pernikahan, Tuhan pulihkan hubungan pernikahan. Tuhan pulihkan hubungan suami istri yang sudah tawar, yang sudah kering. Tuhan alirkan kembali dengan kasih Kristus. Yes, kasih memulihkan, kasih menyembuhkan, kasih membebat, kasih memberikan kau pengharapan. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, saudara, angkat wajahmu. Terima anugerah dari Tuhan hari ini. Kasih Kristus membebaskan, kasih Kristus menyembuhkanmu. Oh, darah Yesus bebaskanku, darah Yesus sucikanku, darah Yesus kuduskan hidupku, sehingga semua keluarga kami terpagari, terlindungi, aman dalam perlindunganmu. Kami tutup pintu celah yang terbuka selama ini Tuhan, karena kami tidak mengampuni. Kami lepaskan pengampunan, celah semua tertutup kembali. Kami tidak mau beri kesempatan kepada iblis. Ada satu orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih Kristus, keluargamu aman. Bapak melihat penyertaan Tuhan, benteng-benteng perlindungan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Anak cucumu aman, terhindar dari maut, terhindar dari kejahatan, karena kau hidup takut akan Tuhan. Karena hatimu penuh kasih Tuhan, ada jaminan untuk hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, silakan duduk.